Kenapa Allah tidak langsung membinasakan Zionis Israel? Kenapa Allah tak langsung aja innama amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun? Langsung orang Israel itu jadi monyet, jadi cigak cingkuk. Bisa kan? Bisa kan? Bisa. Pertanyaan ini sudah saya tanyakan ke Syekh Muhammad Jibril dari Al-Azhar Kairo 20 tahun yang lalu. Saya angkat tangan, waktu itu saya mahasiswa. Assalamualaikum Syekh Muhammad Jibril, Profesor Dr. Syekh Muhammad Jibril, Dr. Hadis di Al-Azhar. Assalamualaikum Syekh. Ya. Kenapa kaum Ad hancur, kaum Samud hancur, kaum Madian hancur? Kenapa Israel tak hancur? Senyum Syekh Muhammad Jibril. Apa kata dia? Kalau Israel hancur, kau masuk surga pakai apa? Ditunjuknya saya. Kalau Israel dihancurkan Allah, kau masuk surga pakai apa? Allah menyiapkan Israel supaya kita berjuang, berjihad, membebaskan Palestina. Allahu Akbar. Tapi jangan anak-anak muda ini besok ke Palestina semua. Saya tak mau tiba-tiba dapat berita Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu mirabbika fala takunanna minal mumtarin. Sadaqallahul azim. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa menghirup udara yang segar ini. Mudah-mudahan Allah tetap memberi barakah kepada kita semua. Sebagaimana datang pertanyaan dari Bapak Abdul Majid, dia bertanya, ya Ustaz, baru saja kita mendengar ceramah yang disampaikan oleh UAS yang judulnya kenapa Allah tidak langsung membinasakan Zionis Israel. UAS itu sudah pernah bertanya dengan Profesor Muhammad Jibril di Kairo dahulunya 20 tahun yang lalu. Profesor tersebut mengatakan kalau seandainya Allah menghancurkan Israel, dengan apa kamu nanti masuk surga? Dan bagaimana sebetulnya penjelasan yang benar itu Ustaz berdasarkan Quran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Pak Abdul Majid, dia ingin saya akan memberikan suatu uraian atau penjelasan tentang jawaban dari UAS. UAS juga mendapat jawaban ini dari Profesor Dr. Muhammad Jibril dari Kairo. Ini Pak Abdul Majid supaya saya lebih menjelas dengan sejelas-jelasnya. Baiklah, saya akan jelaskan. Sebenarnya mengenai apa? Mengenai Zionis tidak dihancur Allah dengan segera ini, itu bukanlah berartinya Allah seandainya Allah menghancurkan, jawabannya dengan apa kamu masuk surga? Itu tidak ada. Ini seolah-olahnya pertanyaan tidak cocok dengan jawabannya, tidak ada hubungan sama sekali. Makanya saya juga saran pada UAS, kalau masalah agama ini jangan ditanya dengan Syekh Muhammad Jibril. Profesor tidak tahu ya. Tapi kalau ingin tahu, coba tanya dengan Allah. Bagaimana? Kenapa belum hancur Israel itu ya Allah? Tanya langsung dengan Allah. Kenapa dengan profesor itu? Profesor itu kan hamba Allah. Banyak tak jauhnya sehingga dia asal jawab saja. Asal apa dijawab daripada malu, jawab saja. Lagipun saya saran juga pada Syekh Muhammad Profesor Jibril ini, kalau betul-betul tak tahu, antum kan sudah apa? Sudah menjadi satu komitmen mempercayai Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kau tahu dia jawab, ya tak gengsi jawab. Ma'adri katanya, saya tak tahu. Jadi profesor ini merasa gengsi dia. Daripada tak dijawab pertanyaan Pak Abdul Somad, lagi pada malu dijawab asal-asal. Kalau seandainya Allah menghancurkan Israel, katanya, dengan apa kamu masuk surga? Ini namanya pertanyaan tidak cocok dengan jawaban. Ya,
Tapi saya saran juga pada Was, coba tanya Allah, Was. Allah yang menjadi kita, tentu Dia yang lebih tahu. Ya, baiklah kita jawab pertanyaan. Kita tanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, apakah Syekh Muhammad Jibril ini benar atau tidak? Kita lihat. Waktu ditanya, Allah akan jawab. Apa jawab Allah? Ya, qala amma qalilan la yusbihun nadimin. Sebentar lagi kami akan binasa, kata Allah. Sebentar lagi dia akan kami binasakan. Fa'akazathum say'atu bil haqq faja'alnahum musya' fabu'dan lil qaumiz zalimin. Maka dimusnahkan mereka nantinya. Kami akan datang ke suatu suara yang mengguntur dengan hak, dan kami jadikan mereka sebagai sampah nantinya. Akan kami hapuskan dia mereka dari permukaan bumi ini. Itu jawab Allah dalam surah 23. Surat 23 ayat 39 dan 40. Jadi itu jawabnya, bukan ada hubungannya. Oh, nanti tidak, kalau seandainya dibinasakan cepat, nanti apa? Apa kamu masuk surga dengan apa? Itu namanya pertanyaan tidak cocok dengan jawabannya. Jawaban tak cocok. Ya, itu perlu diketahui. Makanya banyak kita mempelajari Quran. Ya, untuk berikutnya Allah jawab juga dalam surat 21 ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulikal insanu mimman ajal sa'urikum mayati fala yastahjilun. Manusia itu dijadikan tergesa-gesa. Kelak akan kuperlihatkan kepada kamu tanda azabku kepada mereka. Jangan kamu meminta azab itu kepadaku, mendatangkan azab kepada mereka. Jangan kamu minta azab itu segera aku datang kepada mereka. Jadi Allah cakap jangan kita meminta kepada Allah segerakan. Tidak. Itu Allah menjanjikan situ. Jangan kamu minta. Itu apa? Ketetapan Dia. Tapi Allah telah jawab dengan jelas. Itu dalam ayat 39. Qala amma qalilan la yusbihun nadimin. Sedikit lagi waktunya, pasti mereka akan menyesal. Sedikit lagi mereka akan diazab. Begitu maksudnya. Jadi kita selaku umat Islam ini tunduklah apa kata Allah. Janganlah cepat nak tepat. Katakanlah orang Israel itu tak diazab Allah. Allah katakan akan diazabkan di waktu dekat. Kita harus sabar menunggunya. Tapi jangan kita tergesa-gesa. Mengapa Allah tak mengazab? Itu berdosa saya kan. Kita mengatakan demikian. Mengapa Allah tak mengazab Israel? Israel diazab oleh Allah dengan perlahan-lahan. Ya, beransur-ansur azab itu. Ya, nanti ada azab yang paling besar. Besar lagi azab ini. Itu baru di akhirat. Dunia diazab juga sebesar-besarnya. Di akhirat lebih besar lagi. Jadi untuk jawaban keterangan Ustaz Abdul Somad maupun Profesor Muhammad Jibril itu tidak sasaran tepatnya. Ya, dia mengatakan kalau seandainya Israel dihancurkan, dengan apa kamu masuk surga? Tidak ada alasan itu dibuat Allah, kecuali Allah membuat demikian. Allah tidak ada alasan itu. Sebentar lagi dia akan kami binasakan. Jadi saya harap juga baik untuk Syekh Muhammad Profesor Jibril itu banyak-banyak juga belajar Quran, Syekh. Ataupun Pak Muhammad, banyak-banyak kita mengkaji, banyak-banyak kita tafakur, banyak-banyak kita tadabur, banyak-banyak kita tabayun. Dengan itulah Allah memberi petunjuk dengan kita. Sebab ilmu Allah itu sangat luas sekali. Apa kata Allah? Seandainya pohon-pohon di dalam surat Al-Kahfi ayat 9, seandainya pohon-pohon itu kamu jadikan pena, ya, air laut sebagai tinta, menulis kalamku tidak akan selesai walaupun air laut itu kering. Ditambah lagi 7 lautan lagi kering air lautan itu, namun ilmu kami belum bisa habis. Jadi ilmu Allah tidak terbatas. Jadi kita jangan malu-malu, banyak kita bertanya, banyak kita belajar. Jangan kita menganggap sudah tamat. Belajar itu tidak tamat-tamat. Ya, kenapa bisa tamat? Kena itu ketetapan Allah, kena ilmu Allah itu sangat luas. Ya. Jadi masalah itu banyak belajar lagi. Jadi untuk jawabannya yang tepat, ya namanya Israel itu diazab Allah dengan perlahan, nanti azab yang sangat pedih.
Oleh sebab itu Allah, jangan kamu mintakan kepada aku supaya aku mengazabkan secepat-cepatnya, jangan, kata Allah. Itu kata Allah. Bahkan Allah katakan, "Qala amma qalilan la yusbi'un nadimin." Sebentar lagi mereka itu tak kuasa. Jadi Allah dah berkata demikian, yakin apa kata Allah. Ya, itu juga Pak Somad maupun Profesor Dr. Jibril banyak-banyak belajar ya. Mudah-mudahan dengan belajar banyak kita memahami ayat-ayat Allah, Allah akan menambahkan lagi dan Allah memberi hidayah kepada kita semua. Insyaallah. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat semuanya, dan itu juga saya akhirkan dengan masalah Pak Abdul Majid, supaya Pak Abdul Majid juga paham ya. Kalau juga tidak paham, datang juga ke rumah saya ya. Masih di Provinsi Riau, tidak jauh nih kalau dibandingkan dengan mana itu daerah apa ya, Indragiri Hulu, tak jauh, dekatnya itu. Datang saja, telepon langsung ya. Oke, ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.